Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa umadina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan jami'il arwah fi hadhil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Hadratul kiram, dumateng para kiai, para sesepuh, bini sepuh, jamaah ingkang hadir, jamaah yang hadir, yang menunggu berjam-jam. Niki sampun rencana Allah, sampun rencana Allah, sudah jadi rencana Allah. Mengapa ngajinya jam 10:30? Apabila ngajinya tadi jam 19, jenengan grebeken nggih ya, grebeken kalih qasidah. Dulu Bapak Ibu anggene kula wejang, diwejang bapa, diwejang dening para masyayikh iku dalu. Wis niki ketemu menawi gak wonten enten ngene saged mriki. Nek mboten cekap lho ya. Malam hari ini saya akan membahas surat Al-Baqarah 257. Termasuk judulnya gini: jangan kau biarkan ruhmu tenggelam di dalam kegelapan. Jangan kau biarkan ruhmu tenggelam di dalam kegelapan. Ruh yang tenggelam di dalam kegelapan itu ruh yang bagaimana? Sebab kita menungso kajibah, tahu kajibah nggih? Hah? Kajibah, kewajiban. Keletakan jasmani juga rohani. Yang kumaksud tadi bukan gelapnya jasmani, tapi gelapnya
rohani. Sebab apa rohani kita itu tenggelam dalam kegelapan, akhirnya rohani kita itu tidak bisa menghadap pada Allah dengan benar. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Tatkala ruhaniyah kita, Bapak Ibu, manusia ini masuk di dalam zona akil balik, niki sing rawuh sing ngaji lak sedaya kan akil balik punan nggih, bukan kanak-kanak tapi sudah kawak. Jadi bukan taman kanak-kanak tapi taman kawak-kawak. Saat itu ruhaniyah kita ditipu oleh nafsu dalam diri kita, yaitu nafsu nafsiyah dan amarah di dalam sifat basariyah. Dengan apa nafsu nafsiyah dengan amarah gelapkan kita dengan apa? Dengan namanya hubbus syahawah. Apa hubbus syahawah itu? Niki waktu sampai longgar mboten? S2. Yes. Masalahnya saya ini nanti los ya. Itu omah pokoknya subuh gak apa-apa. Masalahnya paginya langsung kerja. Bon. Ketika Allah meletakkan ruh di dalam jasad masing-masing, sudah mencapai wilayah akil balik, nafsu itu glunuk-glunuk melebu. Tahu glunuk-glunuk nggih? Apa bahasa Indonesia ini glunuk-glunuk? Masuk pelan-pelan di dalam hati sampean kali kula bicara ini. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Hirah, kesenangan dunia itu enak, kekal iki kekal. Nafsu bilang gitu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nafsu itu membisiki berkata di dalam dada kita, maksudnya adalah ruh. Fi sudurin nas minal jin natiwan nas. Nafsu bisiki kita lewat jin dan manusia. Bagaimana itu bentuknya nanti lewat jin dan manusia itu bagaimana? Sebab ketika ruh ini Bapak Ibu sudah masuk perangkap nafsu namanya kesenangan dunia, ruh itu pasti beriman yakin terhadap selain Allah. Contoh nggih, contoh. Ono ae contoh gini. Kopi. Ini contoh loh, Bu.
Senes kula ngelak mboten contoh kok. Kopi dicampur gula bagi wong sing perokok gurih. Nggih mboten? Cocok. Ketika tak ombe panas-panas. Tak ombe tenan lho masih panas. Roh iku nafsiku ngomong. Muncule panas gurih iku teko kopi. Roh yakino panase gurihe legi pahite jenenge gurih iku muncule dari kopi. Akhirnya roh kita meyakini panasnya gurihnya itu tidak dari Allah tapi dari kopi atau banyu panas. Banyu panas kopi iku makhluk senes, makhluk toh, itu makhluk. Kita dipaksa untuk beriman munculnya gurih dari kopi, munculnya panas dari air. Ruh gak mungkin kak, tidak bisa ruh itu mengatakan dari Allah, gak bisa. Ini kalau roh tenggelam di dalam kegelapan. Jadi roh ini tidak bisa tembus sambung terhadap urip, hidup, zat Allah di kopi atau di air, nggak bisa. Padahal di dalam surat Al-Hadid ayat 3 Allah katakan huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batinu. Allah iku yo ning jerone kopi, jerone banyu, jerone awakmu, njabane awakmu. Dise Allah iku tadi waktu di hadapan saya ada meja, ketika ada meja di hadapanku ini mesti ada meja, ada kolong meja. Tapi ketika mejaku pindah, ada apa ini? Bisa nyebut mboten sampean? Inilah yang dimaksud dalam Al-Qur'an, laisa lahu kamislihi syai'un. Wujudnya Allah itu ya tidak bisa kau serupakan dengan apapun, kau tidak bisa menyebut dengan apapun. Ini antara saya dengan jenengan. Dan ini ada di dalam diri kita dan di luar diri kita, dan tidak bisa sesuatu hal yang membatasi, tidak bisa. Ketika ruhaniyah kita itu sudah masuk perangkapnya nafsu syahwat ini, itulah yang disebut ruh yang gelap pada Allah. Jadi nggak bisa pak, ruhaniyah ini makrifat pada Allah di kopi ataupun di air, nggak bisa. Mesti menyalahkan airnya bila mana panas. Orang ngono nentukno kopi ora eneng lepeki pulih kepanasan. Akhirnya merantak nyalahno sapa? Hati ini akan fi qulubihim maradum fazadahumullahu marada. Penyakitnya tambah kandel. Akhirnya rasan-rasan toh ya. Lah iya tamu ora tidak dikasih lepek boleh kepanasan, nah gitu ya. Lah ini kalau ruh tenggelam di dalam jebakan hawa nafsu. Innalladzina kafaru awliya
ahumut taghut. Ini golongan ruhaniyah saya itu golongan innalladzina kafaru, yaiku golongan yang ngingkari, nggak mau nerima ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, yaiku ajaran sangkan paraning dumati, nggak mau. Ajaran innalillahi wa inna ilaihi rajiun nggak mau. Ajaran tauhid tidak mau. Sesungguhnya orang-orang yang menolak ajaran tersebut auliya ahumut taghut, mereka itu menjadikan taghut itu sebagai penolong. Apa taghut? Gini maknane nggih secara lughat berhala, secara istilah kesenangan duniawiyah yang sudah masuk di dalam hati. Bisa diterima ya? Oke. Halus-halus. Monggo klek rokokan nyantai. Jari ini mau katanya tadi jenengan santai waktu ini, ngaten lho. Wis sampai umur berapa kita tetap tenggelam di dalam jebakan nafsu ini? Sampai kapan? Allah sampun dawuh dalam satu ayat, kalau ana dewi nggo surate. Ayat ngeten. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh celaka, sungguh sengsara ruhaniyah itu manakala terus-menerus tenggelam dalam kegelapan sampai mati. Dia itu mendustakan, tidak mau bertemu terhadap Allah. Jadi ruhaniyah itu ketemu berhala terus, karena berhala yang dijadikan sebagai penolong itu tadi kopi. Akhirnya jatuhnya imannya ruh itu terhadap selain Allah, yaitu makhluk disebut taghut, berhala. Cara ini tadi kopi atau air. Aku yakin panasnya sebabnya air, aku yakin gurihnya sebabnya kopi. Sungguh celaka, sengsaralah bagi orang-orang yang tidak mau bertemu Allah ruhaniyahnya, tapi tiap hari, tiap saat, tiap waktu bertemu selain Allah. Makanya jangan heran ketika dulu jenengan belum menerima ajaran ini, sholat sak sholat iku seperti rubuh gedang. Tahu rubuh gedang? Bahasa Indonesia rubuh gedang ya apa? Rubuh gedang. Bahasa Indonesia rubuh jatuh pisang. Jatuh pisang. Janek bahasa Jawa jan penak lho Pak ya. Tapi kasihan yang di luar Pak, yang tidak mengerti bahasa Jawa itu WA terus kepada saya, Gus mbok yo bahasa Indonesia, kami di sini di NTB, Lombok, di Sumatera, di Lampung banyak yang tidak mengerti bahasa Jawa. Oke, saya upayakan. Pun terus bagaimana kita caranya untuk keluar itu? Ini nanti yang akan menjadi pelajaran inti kita. Sebab orang-orang yang kegolong orang yang sengsara itu ketika akil balik sampai mati dia tetap tidak mau bertemu Allah. Hatta idza ja'athumus sa'atu baghtatan. Dia sadarnya nanti
Kalau pertemuan terhadap Allah itu sangatlah penting dan kebutuhan yang kekal tatkala mau meninggal. Orang Jawa mengatakan naza, sakaratul maut. Hatta idza ja'athumus sa'ah baghtatan. Dia tidak sadar iku sampai detik-detik dia mau mati. Lah, artinya ketika nazak dia sadar. As-sa'ah baghtatan, ketika datangnya perkara yang mengagetkan yaitu baru dia sadar. Ketika sadar dia minta pada Allah, ya Allah, ruh sampean, ruh kita manusia itu bilang sama Allah, kembalikan saya walaupun sesaat ke dunia lagi, saya tak mertobat, saya tak tinggalkan. Nih lho Pak, udah hartaku tak kasihkan masjid, tak kasihkan fakir miskin, semuanya. Kesenangan dalam hatiku tak lepaskan. Allah jawab, ya apa? Allah jawab bagaimana? Nger, kasep nger. Biyen awakmu wis tak elingno lewat utusaku ning dunya rupa menungso. Jawabmu ya apa nger? Ngaji apa ya? Sesat. Gitu Pak. Iku sing tak rasakno Pak. Ketika kami berdakwah menyerukan tentang iman yang benar untuk kembali wad'u ila rabbik, roh dan lekas kembali pada Allah, jawabannya apa? 99,9%, Cak. Tak tulis ya. Dari 100%, 9,9% menolak. 1% menerima. Kata pundi Pak? Wis sampeyan hitung dhewe sak RT iku wong pira? Wa minhum man hadanallah. Titik Pak. Hanya 1% yang mau menerima. Wa minhum man haqqat minadh dhalalah. Yang 99,9% bersikukuh ruhaniyahnya itu bersukaria dengan kesenangan dunia. Sebab mereka itu beranggapan, berkeyakinan gini Pak, aku seneng nek dunyaku akeh, aku bahagia punya istri, punya anak, harta benda, minan nisa wal banin wal qanatiril muqantharah, mewah. Mereka bersukaria hatinya. Loh, bukan perkaranya itu tidak boleh. Kita sebagai manusia di dunia ini Bapak Ibu wajib kerja. Kita sebagai seorang laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, wajib bertanggung jawab atas kelangsungan kebutuhan duniawiyah pada keluarga. Tetap kerja. Sandang, pangan, papan, udah carilah sesuai dengan kemampuanmu. Kadang-kadang itu ono Pak, Bu, bukan ibu niki, bukan ibu sing ono kene ndak, bukan ibu yang ada di sini. Kemampuannya Bapak iku dalam satu hari kerjanya 150, dituntut 500. Berhubung istrinya itu bidadari,
sak kampung maneman Pak. Oke, digolek-golekno. Wis entah apapun itu bentuknya, entah halal entah haram, yang penting satu hari 500. Nggih ngeten iki. Suami cepet bongko ngeten iki. Ditekan terus penghasilan oleh seorang istri. Cuman istri mriki mboten apian. Termasuk salah satu mar'atun sholihah, istri yang sholihah itu adalah tidak menuntut di atas kemampuan suami dalam hal mencari nafkah. Nggih. 1 bulan dikasih 1 juta, alhamdulillah. Bu nggih. Wis pokoke sampean olah duit 1 juta sekiranya cukup datang keluarga 1 bulan. Bulan depan gak tambah kurang. Gak tambah lebih ndak tambah kurang. Berapa? 700. Alhamdulillah. Ibu wis ya sedaya ya karena Allah tak terima. Bulan depan tidak tambah banyak malah tambah kurang. 300 1 bulan. Sebagai istri bingung Pak, piye ngature? Wis gampang. Dulu kita bisa beli makan ikan tahu tempe. Sekarang 300 diumetkan, bagaimana cukup 1 bulan? Mudah, belikan aja uyah. Loh, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Berhubung ayah sudah ngaji dinul haq, nerima ajan Rasulullah ini, bilang gini, Dek, apapun sangka Allah. Iya Mas, ya pun ayo diterima. Bahlah mati kaliren. Kula yakin boten. Ingat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Walaupun panjenengan ini punya hutang yang menurut akal nggak bisa nyaur, ya mohon maaf, walaupun jenengan hanya uang 300, Allah tidak akan pernah membiarkan kekasihnya dalam berlarut kesusahan, pasti dikasih jalan, pasti dikasih. Gak mungkin kita mati gara-gara kaliren. Bahasa Indonesia kaliren apa? Kelaparan. Gak mungkin. Yang tadinya punya hutang, aku yakin dikasih jalan Allah. Barang siapa yang terus menerus hatinya bertakwa, berarti bertakwa itu adalah berzikir terus, yang sudah kami ajarkan itu ya, zikir yang bisa klik dong ke Allah, yaitu sirrul asrar. Aku yakin tidak akan pernah hati sampean iki mau tidak dikasih Allah jalan, pasti dikasih. Sama dengan bukti pada hari ini tadi. Secara sifat basariah, secara akal kita, ya jangan ngaji jam 10:30 lah. Kami menunggu mulai sore lah gitu toh. Nggih mohon maaf ya, duka niki sing piye kita miskomunikasi Pak. Nggih mohon maaf manakala saya yang salah.